Selamat malam, nama saya Anastasia Aura Cinta Tulung, mahasiswi program studi hubungan internasional. Dalam video ini, saya akan memaparkan analisis komprehensif mengenai ekonomi politik kawasan Amerika berdasarkan materi kuliah yang telah dibahas selama 1 semester. Video ini tidak hanya mengulas konsep ekonomi politik secara umum, tetapi juga menyelami struktur dan dinamika masing-masing negara di kawasan seperti Kolombia, Kuba, Meksiko, dan Brasil, dengan mengaitkan peran-peran faktor produksi, kebijakan domestik, hubungan internasional, serta kompetisi kekuatan besar, khususnya Amerika Serikat dan juga Tiongkok. Ekonomi politik adalah studi tentang bagaimana interaksi antara institusi politik dan sistem ekonomi memengaruhi distribusi kekuasaan dan sumber daya dalam masyarakat. Di kawasan Amerika, ekonomi politik tidak bisa dilepaskan dari 3 pilar utama, yaitu kolonialisme, ketimpangan struktural, dan intervensi asing. Sebagaimana dijelaskan dalam teori ekonomi politik klasik dan modern, faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, dan modal memiliki makna yang sangat kontekstual di kawasan ini. Tanah misalnya menjadi sumber konflik di Kolombia akibat ketimpangan agraria yang akut. Kapital manusia sangat penting di Kuba, yang mengandalkan ekspor tenaga medis sebagai strategi diplomatik. Sementara itu, kapital finansial dan teknologi menjadi ujung tombak pertumbuhan ekonomi Brasil dan Meksiko. Politik ekonomi kawasan juga dipengaruhi oleh kekuatan hukum, institusi, dan rezim yang berlaku. Misalnya, Konstitusi Kolombia tahun 1991 yang berupaya mengakomodasi pluralitas dan reformasi sosial. Tetapi pelaksanaannya masih dibayangi oleh konflik bersenjata dan korupsi. Hal ini menunjukkan bagaimana desain institusi tidak selalu menjamin efektivitas ekonomi politik jika tidak didukung oleh stabilitas dan legitimasi sosial. Faktor produksi adalah fondasi ekonomi suatu negara, tetapi kebijakan publik menentukan arah dan efektivitas penggunaannya. Dalam kasus Kolombia, tanah subur dan kekayaan sumber daya alam seperti batu bara dan minyak tidak diimbangi dengan distribusi yang adil. Ketimpangan kepemilikan tanah menyebabkan konflik sosial dan menjadi salah satu alasan lahirnya kelompok bersenjata seperti FARC. Kebijakan publik seperti Plan Kolombia pada akhir 1990-an menjadi contoh bagaimana kerjasama keamanan dan ekonomi antara negara berkembang dan kekuatan besar dapat membentuk arsitektur politik domestik. Dukungan dana dari Amerika Serikat digunakan untuk membiayai militerisasi dan pembangunan infrastruktur. Namun, pelaksanaannya memunculkan pelanggaran hak asasi manusia dan memperdalam ketimpangan. Sementara itu, Kuba yang sejak Revolusi 1959 mengadopsi model ekonomi sosialis, menunjukkan bagaimana negara dapat mengontrol penuh faktor produksi. Tanah dan industri dimiliki negara, distribusi dilakukan secara sentralistik, dan pasar bebas ditiadakan. Hasilnya, pendidikan dan kesehatan merata,
tetapi produktivitas ekonomi rendah dan ketergantungan pada subsidi dari mitra ideologis seperti Uni Soviet dan Venezuela menjadi sangat tinggi. Brazil dan Meksiko memperlihatkan bentuk lain, yaitu model ekonomi campuran dengan intervensi negara yang bervariasi. Brazil mengandalkan sumber daya alam dan pertanian berskala besar, tetapi menghadapi tantangan ketimpangan dan korupsi. Meksiko dengan hubungan dagang yang erat dengan Amerika Serikat menggunakan kebijakan terbuka namun tetap menjaga proteksi pada sektor energi seperti PEMEX. Amerika Serikat memiliki pengaruh historis dan struktural terhadap negara-negara Amerika Latin. Hubungan ini dibentuk kerjasama ekonomi, keamanan, dan kadang intervensi. FDI atau Foreign Direct Investment dari Amerika Serikat sangat dominan di Meksiko dan Kolombia, menciptakan ketergantungan ekonomi terhadap pasar dan regulasi Amerika Serikat. Di Meksiko, perjanjian USMCA, pengganti NAFTA, mendorong ekspor barang, terutama otomotif dan pertanian, ke Amerika Serikat. Namun, konsekuensinya adalah ketergantungan tinggi terhadap ekonomi Amerika Serikat. Ketika Amerika Serikat menerapkan tarif baru atau kebijakan proteksionisme, Meksiko sangat terdampak. Kasus terbaru adalah ketika pemerintahan Trump mengancam tarif 25% terhadap produk Meksiko, dan Meksiko harus merespons secara diplomatik. Kolombia juga menerima banyak bantuan dari Amerika Serikat dalam konteks war on drugs, yang bukan hanya isu kriminalitas, tetapi juga bagian dari arsitektur ekonomi politik internasional. Ketika ekspor narkoba menjadi salah satu sumber pendanaan kelompok bersenjata, maka pemberantasan narkoba menjadi instrumen geopolitik. Sementara itu, Kuba menjadi pengecualian. Embargo ekonomi yang diterapkan Amerika Serikat sejak 1962 mengisolasi Kuba dari sistem perdagangan global yang didominasi Amerika Serikat dan sekutunya. Sebagai akibatnya, Kuba menjalin hubungan ekonomi alternatif dengan Tiongkok, Rusia, dan negara Alba seperti Venezuela. Namun, sistem yang sangat tertutup menyebabkan kelangkaan inflasi dan stagnasi inovasi. Dalam memahami dinamika kawasan Amerika, teori Regional Security Complex Theory atau RSCT sangat relevan. Menurut RSCT, kawasan tertentu memiliki interdependensi. Teori RSCT dan keamanan regional. Dalam memahami dinamika kawasan Amerika, teori Regional Security Complex Theory atau RSCT sangat relevan. Menurut RSCT, kawasan tertentu memiliki interdependensi keamanan yang kuat. Artinya, ancaman dan solusi keamanan di satu negara akan berdampak langsung terhadap negara lain di kawasan yang sama. Kolombia, Meksiko, dan Brazil adalah contoh negara-negara yang menghadapi tantangan keamanan transnasional seperti perdagangan narkoba, migrasi ilegal, dan kekerasan bersenjata. Misalnya, konflik di Kolombia menyebabkan pengungsi ke negara tetangga, dan kekacauan di Venezuela berdampak pada ketegangan di Brasil dan Kolombia. Dalam konteks ini, keamanan bukan hanya militer, tetapi juga sosial dan ekonomi.
RSCT juga membantu kita memahami bagaimana negara-negara di kawasan ini membentuk aliansi regional seperti Mercosur, UNASUR, dan CELAC. Misalnya, Brasil berperan aktif dalam Mercosur untuk membentuk kekuatan ekonomi kawasan sebagai penyeimbang terhadap dominasi Amerika Serikat dan Uni Eropa. Kolombia memiliki ekonomi berbasis ekspor komoditas dengan sektor jasa sebagai kontributor utama PDB. Namun, sektor pertanian dan pertambangan tetap vital. Konflik bersenjata yang panjang membuat negara ini terperangkap dalam siklus kekerasan, kemiskinan, dan utang publik yang tinggi. Pemerintahan saat ini di bawah Gustavo Petro berupaya memperbaiki ketimpangan dengan reformasi agraria dan pajak progresif. Kuba mempertahankan sistem ekonomi sosialis yang sangat jarang di dunia saat ini. Keunggulan utama terletak pada sektor kesehatan dan pendidikan, tetapi ekonomi secara umum stagnan. Zona ekonomi khusus Mariel dibuka untuk menarik investasi asing, tetapi masih menghadapi kendala birokrasi dan embargo Amerika Serikat yang belum sepenuhnya dicabut. Meksiko adalah ekonomi terbesar kedua di Amerika Latin. Keunggulan utamanya adalah sektor manufaktur yang tumbuh pesat karena integrasi dengan rantai pasok industri Amerika Serikat. Namun, ketergantungan terhadap Amerika Serikat menciptakan tekanan ekonomi dan politik, terutama dalam isu perdagangan, imigrasi, dan keamanan perbatasan. Kartel narkoba juga tetap menjadi ancaman bagi stabilitas nasional. Brasil merupakan kekuatan utama di Amerika Serikat, baik secara ekonomi maupun diplomatik. Dalam kerangka BRICS, Brasil berusaha menciptakan tatanan dunia multipolar dan mengurangi ketergantungan pada Barat. Namun, tantangan internal seperti ketimpangan sosial, korupsi, dan kerusakan lingkungan di hutan Amazon menghambat ambisi tersebut. Dinamika global saat ini ditandai oleh kompetisi antara kekuatan besar, terutama antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Amerika Latin menjadi arena penting dalam kompetisi ini, terutama dalam hal investasi infrastruktur, perdagangan, dan pengaruh diplomatik. Tiongkok memperluas pengaruhnya melalui Belt and Road Initiative, investasi pelabuhan dan energi di negara-negara seperti Brasil dan Kolombia. Negara-negara di kawasan ini harus menyeimbangkan antara kebutuhan ekonomi dan resiko geopolitik. Terlalu dekat dengan Tiongkok bisa memicu ketegangan dengan Amerika Serikat dan sebaliknya. Meksiko mencoba bersikap hati-hati menjaga hubungan dagang dengan Amerika Serikat, tetapi juga membuka diri terhadap investasi Tiongkok. Kolombia pun mulai melakukan diversifikasi mitra ekonomi, sementara Brasil memimpin upaya integrasi selatan melalui BRICS. Dalam konteks ini, diplomasi multilateral sangat penting. Organisasi seperti CELAC dan Mercosur berfungsi untuk menyeimbangkan pengaruh kekuatan besar dan memperkuat kerjasama intraregional.
Di masa depan, tantangan utama kawasan ini itu mencakup yang pertama, diversifikasi ekonomi dan ketergantungan komoditas. Yang kedua, penguatan institusi hukum untuk menekan korupsi. Ketiga, meningkatkan kapasitas fiskal untuk layanan publik. Keempat, menangani isu lingkungan dan transisi energi hijau. Kelima, menyeimbangkan relasi antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Orientasi pada pemerataan layanan sosial. Namun, ketergantungan pada Uni Soviet dan embargo Amerika Serikat menyebabkan stagnasi dan isolasi ekonomi. Selanjutnya saya akan menjelaskan studi kasus Kolombia dan Kuba. Yang pertama, Kolombia. Kolombia merupakan contoh negara yang menghadapi konflik bersenjata berkepanjangan akibat ketimpangan sosial dan kegagalan redistribusi tanah. FARC dan ELN memanfaatkan ketidakadilan ini untuk memperluas pengaruh didanai oleh perdagangan narkoba. Plan Kolombia yang mendapat lebih dari 7 miliar dolar dukungan dari Amerika Serikat memperlihatkan bagaimana politik luar negeri dan keamanan regional berdampak pada stabilitas domestik. Namun, meski pertumbuhan ekonomi tercatat positif, distribusi kekayaan sangat timpang dan sektor informal masih mendominasi. PDB Kolombia tumbuh sekitar 2,3% pada akhir 2024, tetapi angka kemiskinan dan utang publik tetap tinggi. Yang selanjutnya Kuba. Kuba adalah satu-satunya negara di kawasan ini yang mempertahankan ekonomi sosialis. Nasionalisasi aset setelah 1959 memicu embargo dari Amerika Serikat yang berlangsung hingga kini. Meski pendidikan dan kesehatan tersedia gratis, efisiensi ekonomi rendah dan kelangkaan barang menjadi masalah kronis. Reformasi di bawah Raul Castro mencoba membuka ruang bagi sektor swasta terbatas. Namun, birokrasi dan sistem ganda mata uang menciptakan distorsi ekonomi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan studi kasus Meksiko dan Brazil. Meksiko adalah negara dengan hubungan paling erat dengan Amerika Serikat, terutama dalam konteks ekonomi. Perjanjian USMCA, pengganti NAFTA, memfasilitasi perdagangan bebas antara kedua negara. Namun, ketergantungan ini membawa resiko, terutama saat Amerika Serikat memperlakukan tarif yang fluktuatif. Sektor otomotif dan pertanian menjadi tulang punggung ekspor. Namun, kekerasan kartel narkoba, migrasi ilegal, dan krisis energi menjadi tantangan utama. Pemerintah Meksiko di bawah Claudia Sheinbaum menghadapi tekanan untuk menyeimbangkan antara proteksionisme dan keterbukaan ekonomi, sambil menjaga stabilitas sosial dalam negeri. Sedangkan Brazil adalah ekonomi terbesar di Amerika Selatan dan anggota penting dalam BRICS dan G20. Dengan sektor agrikultur dan energi yang kuat, Brazil berhasil menarik FDI tinggi, terutama di sektor minyak dan pertambangan. Namun, korupsi, ketimpangan sosial, dan deforestasi di Amazon menjadi isu sensitif secara global. Indeks Gini Brazil tahun 2025 mencapai 48,9, salah satu yang tertinggi di dunia. Kebijakan luar negeri Brazil mencoba mempertahankan hubungan baik dengan semua kekuatan global, termasuk Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia tanpa terjebak dalam blok ideologis. Penutup, dapat disimpulkan bahwa ekonomi politik kawasan Amerika sangat dipengaruhi oleh interaksi kompleks antara faktor domestik dan global. Setiap negara memiliki jalur sejarah dan strategi ekonomi yang berbeda-beda.
Tetapi tantangan yang mereka hadapi seperti ketimpangan sosial, ketergantungan komoditas, dan tekanan kekuatan besar sangat mirip. Pemahaman atas ekonomi politik kawasan ini tidak hanya penting untuk keilmuan hubungan internasional, tetapi juga untuk memahami bagaimana dunia berkembang hari ini. Tidak lagi terikat pada satu kutub kekuasaan, tetapi pada dinamika multipolar yang terus berubah. Sekian, terima kasih.